Kebonan banyu cuma sithik. Ning stang sekret bengkong sithik. Ciri-cirine nek digas mesti mlebu. Masalah ya, yang penting urutnya gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya tentunya di channel YouTube Kurnia Diesel Magelang Menyapa ya. Baik sahabat, pada pagi ini saya lagi servis diesel RD85 DI2S ya. Baik, ini milik sahabat kita dari Dusun Grojogan ya, dimana ini kemarin mempunyai kasus yaitu hidupnya susah ya. Pertama keluarnya hidupnya susah, kemudian yang kedua keluar oli lewat silslah. Nah, setelah kita cek ke sana ternyata crankshaftnya atau asnya itu sudah kena ya, blaker ya, sudah blaker. Maka ini kita bawa pulang dan kita servis di rumah. Nah, mengapa? Yang perlu kita ketahui di sini adalah mengapa kok crankshaftnya bisa blaker ya atau bisa kena. Itu pertama awalnya adalah disebabkan karena ring dan buringnya itu aus. Itu yang pertama ya. Itu disebabkan ringnya terhadap buringnya aus, maka itu lama-lama oli akan habis ya. Nah, ketika oli habis ikut terbakar, maka yang terjadi adalah oli di sini, ini di dalam ruangan oli itu akan terbakar. Nah, ciri-ciri oli yang terbakar itu biasanya akan mengental ya. Selain pertama olinya habis, kemudian yang kedua olinya biasanya mengental seperti lendut ya. Ini bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini contohnya ya. Ini olinya menjadi mengental. Nah, ini adalah ciri-ciri kalau ring piston itu sudah aus ya. Selain dari filter udara, juga cek kondisi oli. Bila oli itu sering mengental di dalam, di dasar, nah itu berarti mengindikasikan kalau ring pistonnya terhadap buringnya juga sudah mengalami aus. Baik sahabat, ini buringnya ini sudah kita lepas ya. Nah, ini buringnya sudah kita lepas ya, kita lepas dan buringnya adalah ini ya. Ini nanti akan kita ganti yang baru ya. Kemudian ring pistonnya, nah di sini ring pistonnya ini kemarin katanya sudah diganti baru ya, ring pistonnya sama piston ya. Namun demikian karena tidak dicari masalah yang sebenarnya, yaitu buring aus tidak diganti, maka tentunya tidak mengatasi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, crankshaftnya ini mengalami aus ya, karena disebabkan oli tidak lancar, maka ininya kena ya, ini kena. Namun ini sudah saya undersize-kan. Ini posisi sekarang undersize 50 ya, 50. Nah, ini rotor oli juga kita ganti yang baru ya. Karena apa? Karena supaya tentunya perjalanan olinya menjadi lebih lancar dan oke ya, dipastikan perjalanan olinya sehat ya. Nah, kemudian di bagian camshaft yang kena oli ya, yang berhubungan langsung dengan rotor oli, di mana sini juga mengalami keausan ya. Namun demikian ini sudah kita akali dengan cara menambah daging las. Nah, ini harapannya rotor oli yang aus di sini, nanti posisi di sini ini bisa sepan lagi ya. Kalau ini sepan lagi, otomatis bergerak sedikit, pompa akan bisa bekerja dengan baik. Baik,
Ini juga yang menjadi penyebab kenapa crankshaftnya itu kena ya, karena olinya juga selain mengental juga olinya tidak lancar. Baik, ini sudah bisa kita atasi. Nanti kita ganti ya. Crankshaftnya juga sudah kita undersize-kan. Sekarang posisi undersize 50. Ini metalnya juga otomatis kita ganti dengan yang undersize 50. Baik, kemudian ini buringnya, ini sudah kita siapkan, nanti akan kita ganti yang baru ya buringnya. Kemudian juga ring pistonnya ya. Ring pistonnya ini juga akan kita ganti yang baru. Kenapa kemarin katanya habis diganti kok diganti yang baru, Mas? Ya, ini biar lebih pasti ya. Karena itu kemarin yang diganti berapa bulan dan yang mengganti kebetulan bukan saya, maka saya tidak mau kerja 2 kali. Nah, ini biar lebih yakin ini saya ganti. Oke sahabat, Kurnia Diesel, nanti ini akan kita rangkai ya. Adapun caranya ngerangkai mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini karena video-video yang terdahulu sudah ada. Mudah-mudahan bisa belajar dari lebih awal. Baik sahabat, sementara video saya cut sampai di sini, kemudian akan saya pasang ini dulu. Baik sahabat, ini crankshaft sudah kita pasang ya, kemudian roda gila juga sudah kita pasang, kemudian buring ya, silinder linernya ini sudah kita ganti dengan yang baru, ring pistonnya ini juga kita ganti dengan yang baru ya. Ini bisa kita lihat buringnya ya sahabat, sudah baru ya. Kemudian pistonnya kita tidak ganti karena masih bagus ya. Coba kita topkan dulu sahabat. Baik, ini kita jangan sampai kebalik. Ini cara masangnya, posisi lubang ya, lubang ini yang pendek berada di atas ya. Oke sahabat, ini nanti akan kita pasang ya. Kita pasang daripada silinder headnya, kemudian kita coba hidupkan. Kebonan banyu cuma sitik. Ini stang sekret bengkong sitik. Nah, ciri-ciri ini nek digas mungkin cukup. Ini ora masalah ya, yang penting itu gampang. Oke baik sahabat, ini sudah saya kirim ya dieselnya, dimana yang diganti seperti video sebelumnya. Ini sementara buring, ring sudah baru, terus kemudian pompa olinya juga sudah oke. Cuma ini ada sedikit yang perlu buat pengertian sahabat semua, bahwa ini masih keluar asap. Itu disebabkan karena setang seker itu bengkok kurang lebih setengah mili ya. Jadi diesel masih bisa hidup, namun ada efeknya, yaitu pertama asap banyak ya. Pertama asap banyak, kemudian kedua kalau digas maksimal itu biasanya berbet-berbet, itu ciri-cirinya seperti itu. Kemudian ciri yang lain biasanya kadang asapnya terasa pedas di mata.
namun tidak tidak menyebabkan efek yang terlalu berbahaya. Dimana intinya yang penting adalah oli lancar ya, oli lancar. Jadi intinya olinya lancar aja, insya Allah awet aman. Mungkin gitu sahabat, review kali ini tentang servis traktor G1000 Boxer yang mengalami susah hidup ya. Baik, mungkin saya cukupkan sekian dulu ya review kali ini, servis kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ya Mas Rani ya. Ini sebagai pengingat-ingat juga, nanti servis berikutnya gampang mendeteksi.